Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama aku di podcast Hits. Hadis Tonight and Talk Show. Berjumpa kembali. Semoga kalian semua tidak malas mendengarkan suara saya, dan semoga saya tidak capek dalam membuat podcast ini. Oke. Di sini kita akan mengupas tentang definisi tafarrud, kriteria seorang perawi yang menyendiri, serta dampaknya terhadap validitas dan otoritas hadis. Mari kita mulai podcast. Pada dasarnya, tafarrud rawi merujuk kepada kondisi di mana sebuah hadis hanya diriwayatkan oleh seorang perawi tanpa ada dukungan dari perawi lainnya. Secara bahasa, kata tafarrud berasal dari akar kata faroda, yang berarti kesendirian atau keunikan. Dalam konteks hadis, ini berarti suatu hadis yang hanya disampaikan oleh satu perawi. Meskipun perawi yang menyendiri tidak langsung dianggap memiliki cacat atau illat, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk menilai keabsahannya. Jika seorang perawi yang menyendiri adalah seorang yang thiqah atau terpercaya, maka hadis yang ia riwayatkan bisa diterima. Namun, jika perawi tersebut memiliki kelemahan dalam hafalan atau kapasitasnya diragukan, maka hadis yang disampaikannya berpotensi menjadi lemah atau bahkan bisa ditolak. Namun tidak semua hadis yang melalui jalur tafarrud dinilai negatif. Imam Al-Hakim misalnya menjelaskan bahwa ada berbagai macam tafarrud yang bisa diterima, khususnya apabila hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis masyhur, memiliki penguat dari Al-Quran atau hadis marfu, dan sering digunakan oleh para ahli ilmu. Tentu saja, tafarrud ini membawa dampak besar dalam penilaian hadis. Salah satu dampaknya adalah potensi untuk terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam periwayatan. Hal ini bisa mengurangi keautentikan hadis tersebut, terutama jika hanya ada satu perawi yang meriwayatkannya tanpa adanya perawi lain yang dapat mengonfirmasi kebenarannya. Sebagai contoh, Imam Muslim dan ulama hadis lainnya sangat berhati-hati dalam menerima hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi. Jika tafarrud terjadi dengan frekuensi tinggi pada seorang perawi, maka hadis yang disampaikannya akan lebih sulit diterima. Para ulama seperti Khalid bin Yazid sering melakukan tafarrud, bahkan dianggap sebagai perawi yang lemah karena banyak riwayat yang tidak dapat dijadikan hujjah. Namun dalam beberapa kasus, jika tafarrud jarang terjadi, yang dikritik bukan perawi itu sendiri tetapi riwayatnya. Ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap tafarrud sangat bergantung pada konteks dan frekuensi terjadinya. Mungkin hanya itu penyampaian podcast episode ke-8 pada hari ini. Demikian pembahasan dari aku. Semoga kalian terhibur dengan suara yang seperti hantu ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Okay, see you next time.